Bab 241 Kehidupan Anjing dan Kehidupan Manusia, mana yang lebih berharga? Wanita berambut kuning itu berteriak kepada Qin Haodong, "Mengapa kamu begitu kejam? Kamu membunuh anjing yang baik, tidakkah kamu tahu bahwa anjing adalah sahabat manusia?" Qin Haodong menjadi semakin marah. Sulit untuk memahami kedua wanita ini. Jika aku tidak membunuhnya, haruskah aku menunggu dia menggigitku sampai mati? Anjing itu seperti anak kecil berusia beberapa tahun, apa yang bisa dimengertinya? Apa salahnya menggigit? Jangankan bisa membunuhmu, bahkan jika bisa, mengapa kau harus membunuhnya? Bukankah nyawa anjing itu berharga? Mengapa kau begitu kejam? Pernahkah kau memikirkan perasaan anjing? Kata-kata wanita itu bagaikan mutiara dan meriam. Mendengarkan logikanya yang buruk, Qin Haodong hampir tidak bisa berkata apa-apa. "Apakah kamu makan daging?" Qin Haodong bertanya. Tentu saja, nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia tidak akan cukup tanpa daging. Wanita itu berkata, "Saya berbicara tentang anjing, mengapa Anda bertanya tentang daging?" Qin Haodong berkata, "Dari mana Anda mendapatkan daging yang Anda makan? Bukankah sapi, domba, dan babi termasuk makhluk hidup? Apakah Anda merasa bersalah atau pernah mempertimbangkan perasaan mereka saat Anda membunuh, menggoreng, memasak, dan memakannya dengan berbagai cara? Bisakah anjing disamakan dengan babi, sapi, dan domba? Anjing bersifat spiritual, membunuh mereka tetap saja salah. Orang seperti Anda seharusnya ditangkap, dan dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan yang disengaja." Wanita yang sedang berbicara itu menatap anjing Rottweiler yang mati di tanah, seakan-akan dia melihat orang tuanya yang sudah meninggal. Dia pun berteriak dengan keras kepada Qin Haodong, seakan-akan dia bisa langsung membunuhnya untuk melampiaskan kebenciannya. Qin Haodong berkata, "Spiritualitas, jika spiritual tidak akan menggigit orang, Anda boleh saja menyukai anjing, tetapi Anda harus merawatnya dengan baik dan tidak membiarkan mereka berkeliaran di tempat umum." Wanita berambut kuning itu berteriak, "Kau adalah lelaki yang tidak punya cinta, mengapa kau harus membatasi kebebasan anjing? Lagi pula, apa yang akan terjadi padamu jika anjing itu menggigitmu? Kau harus menanggung gigitannya, kau harus berpikir mengapa anjing itu tidak menggigit orang lain selain dirimu, itu pasti masalahmu sendiri." Wajah Qin Haodong semakin gelap. Dia mendengar bahwa wanita dengan dada besar tidak punya otak. Namun, wanita itu, yang dadanya datar seperti bandara, berani mengatakan kata-kata bodoh seperti itu. Dia mencibir dan berkata, "Kamu bilang itu masalahku, bagaimana kalau anjingmu menggigitmu?" "Tidak mungkin, aku suka anjing, aku menganggap anjing sebagai sahabatku, bagaimana mungkin kesayangan spiritualku menggigitku?" kata wanita itu sambil menatap anjing gembala Jerman miliknya, matanya menunjukkan sikap memanjakan. "Bahkan jika anjing itu menggigitku, aku akan rela menanggungnya, dan tidak akan menyakitinya, karena aku mencintainya, anjing itu adalah bayiku. Benarkah, aku akan lihat seberapa besar kamu menyukainya." Qin Haodong berkata demikian dengan kilatan cahaya di matanya. Manipulasi pikiran tidak hanya berguna bagi manusia, tetapi juga bagi anjing. Anjing gembala Jerman itu tiba-tiba menggeram, lalu menoleh dan menggigit betis wanita berambut kuning itu. Gigitannya begitu kuat hingga sepotong daging wanita itu langsung terkoyak. "Ah!" Wanita itu menjerit sedih dan jatuh ke tanah. Kemudian dia terus menendang anjing gembala Jerman itu dengan sepatu hak tingginya. Sulit untuk menendang anjing itu ke satu sisi. Namun anjing itu marah. Ia terus menyerang wanita itu dan menggigit lengannya lagi. Dan kemudian ia berhenti mengendur setelah menggigit. "Tolong aku, ayo tolong aku," teriak wanita itu. Saat itu, ada belasan orang di sekitar, tetapi mereka tidak berani maju untuk menolongnya. Anjing itu bahkan berani menggigit pemiliknya, itu jelas gila. Bahkan pemilik Rottweiler, yang tampaknya takut digigit anjing itu, lari menjauh. Untungnya, petugas pemakaman itu waspada. 3 atau 4 petugas keamanan datang secara berurutan. Pertama, anjing gembala itu tertangkap dalam jaring. Kemudian, anjing itu dimasukkan ke dalam karung. "Bunuh saja, dia binatang yang tidak bermoral, dia berani menggigitku." Wanita berambut kuning itu berkata bahwa meskipun terluka, dia mengambil tongkat kayu dari tangan seorang penjaga keamanan dan memukul anjing gembala itu di dalam karung dengan putus asa. Tak lama kemudian karung itu basah oleh darah, dan anjing itu tidak lagi melawan. Jelas bahwa anjing itu sudah mati. "Bajingan, binatang buas, aku membunuhmu karena kau berani menggigit pemilikmu." Wanita berambut kuning itu membuang tongkat di tangannya dan meneruskan omelannya. Qin Haodong mencibir dan berkata, "Ada apa? Bukankah kamu sangat mencintainya? Bukankah kamu mengatakan bahwa jika dia menggigitmu, kamu akan menerimanya dengan senang hati, dan tidak akan menyakitinya? Mengapa kamu membunuhnya sendiri?" "Saya." Baru pada saat itulah wanita berambut kuning itu sadar kembali dan merasa malu sejenak. Dia berbalik ke arah sebuah SUV di sebelahnya dan melarikan diri.
Ada orang yang seperti ini. Ketika orang lain terluka, dia bisa muncul dan menjadi dewi untuk memarahi Anda, tetapi ketika gilirannya tiba, dia akan bersikap lain. Sambil menatap punggung wanita berambut kuning itu dengan jijik, Qin Haodong hendak naik ke mobil untuk pergi sambil menggendong si kecil di tangannya, tetapi kemudian pemilik anjing Rottweiler itu berlari kembali, meraih lengannya dan berteriak, "Berhenti, kamu tidak boleh pergi." Qin Haodong mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu belum selesai? Apakah kamu tidak melihat anjing itu menggigit, bahkan pemiliknya membunuhnya?" Wanita itu menangis, "Itu tidak sama, anjingnya bernilai beberapa ribu yuan dan itu adalah nyawa yang murah. Tapi anjingku bernilai lebih dari 300.000 yuan, itu lebih berharga daripada nyawa manusia." Qin Haodong berkata dengan tidak sabar, "Apa yang akan kamu lakukan? Jika kau membunuh anjingku, kau harus mengganti rugi, anjingku dibeli seharga 350.000 yuan dan dipelihara selama bertahun-tahun, kau harus mengganti rugiku setidaknya dengan 500.000 yuan. Wanita itu berkata, "Dan anjingku adalah keluargaku, sama seperti anakku, karena kau membunuhnya, ia harus dikubur, kalian berdua harus mengenakan pakaian berkabung, dan kemudian berlutut di makamnya untuk menyampaikan belasungkawa." Dia bertindak terlalu jauh, jelas anjingnya ingin menggigit anak orang lain, dan dia bahkan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. "Benar sekali, kenapa kamu tidak melepaskan anjing itu dan membiarkannya berlari keluar untuk menggigit orang lain karena kamu sangat menyukai anjing? Menyukai anjing adalah urusanmu sendiri, kamu tidak bisa memaksakannya pada orang lain, kamu tidak bisa membiarkan anjingmu menggigit orang lain." Orang-orang di sekitar tidak dapat melihatnya lagi dan mulai membicarakannya. Namun wanita itu, seperti tikus tanah, meletakkan tangannya di pinggangnya dan berteriak, "Diam, kalian semua." Melihat penampilannya yang luar biasa dan semua pakaian bermerek terkenal di tubuhnya, orang-orang tahu bahwa dia pasti wanita kaya dan berkuasa. Jadi mereka tidak berani memprovokasinya dan semua tutup mulut. Wanita itu berbalik dan berteriak kepada Qin Haodong lagi, "Kau dengar itu? Lakukan apa yang kukatakan sekarang atau kau tidak akan pernah pergi." Qin Haodong berkata dengan suara dingin, "Kenapa?" Wanita itu menyalak dengan kasar, "Hanya karena anjingku bernilai lebih dari 300.000 yuan, anjingku lebih berharga darimu." "Maksudmu, anjing yang berharga bisa menggigit siapa saja?" "Tentu saja. Apa yang membuat nyawa anjing lebih berharga daripada nyawa manusia? Siapa yang membuatmu miskin? Kau pantas digigit anjingku." Seperti yang dikatakan wanita itu, Qin Haodong berbalik dan membuka pintu mobil van. Dua sosok putih besar tiba-tiba muncul. Ketika Damao dan Ermao keluar dari mobil, mereka pertama-tama mengangkat kepala ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Pada saat ini, mereka sekuat dua ekor singa. Mereka membuat orang-orang di sekitar mereka ketakutan dan mundur. Baru saja di dalam mobil, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anjing Rottweiler itu berani menyerang pemilik kecilnya. Kalau tidak terjebak di dalam mobil, mereka pasti sudah mencabik-cabik anjing itu. Meski begitu, Damao dan Ermao tetap mendekati tubuh Rottweiler itu dan menendangnya dengan keras, seolah-olah untuk melampiaskan amarah mereka. "Damao, Ermao, kemarilah." Qin Haodong mengangkat tangannya dan memanggil kedua anjing itu kepada wanita itu dan berkata, "Kedua anjing ini adalah ras Mastiff salju murni, seseorang pernah menawar 30 juta yuan tetapi saya tidak menjualnya, harganya jauh lebih mahal daripada anjing Anda yang seharga 300.000 yuan, menurut teori Anda, mereka dapat menggigit Anda sesuka hati." Ini. Wanita itu terdiam sesaat. Ia telah melihat kehebatan kedua anjing itu, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda, yang mengenakan pakaian biasa dan mengendarai mobil van biasa, akan memiliki sepasang anjing Mastiff salju yang bagus. Gigit saja dia, biarkan anjing menggigitnya, siapa yang membuatnya memandang rendah orang miskin? Ya, itu salahku sendiri. Melihat wanita biadab itu mengalami kemunduran, orang banyak begitu gembira hingga mereka bersorak silih berganti. Qin Haodong melambaikan tangannya dan Damao dan Ermao segera melompat ke arah wanita itu. Wanita itu menoleh dan ingin lari, tetapi dia tidak dapat menandingi kecepatan Damao dan Ermao. Sebelum dia dapat berbalik, cakar Damao mengenainya, membuatnya jatuh ke tanah. Tentu saja, Qin Haodong tidak akan membiarkan Damao dan Ermao menggigit wanita itu. Namun, dia harus diberi pelajaran, jadi dia tidak akan memperlakukan manusia dan anjing secara sembarangan. Setelah diinstruksikan oleh pemiliknya, Damao mengangkat kaki depannya dan menekannya ke dada wanita itu, lalu menjulurkan lidah merah besar untuk mencuci wajah wanita itu, sementara Ermao menggunakan mulut dan cakarnya untuk merobek pakaian di tubuh wanita itu. Tak lama kemudian, ia mengubah rok yang berharga menjadi bikini yang unik. Tolong, hentikan mereka." Wanita itu tidak dapat mempertimbangkan aliran air liur Damao yang terus-menerus ke dalam mulutnya. Dia berteriak minta tolong dan benar-benar takut. Dia tidak lagi sombong seperti beberapa saat sebelumnya.
Qin Haodong mencibir dan berkata, ada apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa anjing yang berharga dapat menggigit orang dengan bebas? Anjing-anjingku bernilai puluhan juta yuan. Seharusnya menjadi kehormatan bagimu untuk digigit oleh mereka. Saya salah, saya bicara omong kosong, nyawa anjing tidak lebih berharga daripada nyawa manusia, tolong singkirkan mereka secepatnya. Menghadapi mulut-mulut besar yang tampak ganas itu, wanita itu benar-benar ketakutan. Ia takut anjing-anjing itu tidak dapat dikendalikan dan akan menggigit tenggorokannya dan menghabisinya. Qin Haodong berkata, apakah kamu yakin bahwa nyawa manusia lebih berharga daripada nyawa seekor anjing? Apakah salah jika anjing menggigit manusia? Ya, nyawa manusia lebih berharga daripada nyawa anjing, anjing tidak boleh menggigit manusia, anjing adalah hewan. Wanita itu sepenuhnya yakin. Qin Haodong berkata, pastikan untuk mengingat bahwa anjing adalah anjing dan manusia adalah manusia, tidak ada anjing yang lebih berharga daripada nyawa manusia, tidak masalah jika Anda menyukai anjing, tidak apa-apa memelihara anjing, tidak ada yang peduli bahkan jika Anda memanggil anjing dengan sebutan ayah, namun, jangan biarkan anjing Anda mengancam keselamatan orang lain. Aku akan mengingatnya, sungguh. Wanita itu segera berjanji. Qin Haodong menjentikkan jarinya, dan Damao serta Ermao segera melepaskan wanita itu, dan mundur ke sisinya. Mereka anjing yang baik, mereka bisa mengerti pemiliknya, tidak heran harganya lebih dari 30 juta yuan. Ya, bagaimana dia memelihara anjing-anjing ini, mereka sangat patuh. Pemuda ini sopan dan mengunci anjing-anjing mahal di dalam mobil, sementara wanita itu membiarkan anjingnya menggigit orang lain, dia pantas dibunuh. Saat orang banyak berbicara, wanita itu kesulitan untuk bangkit dari tanah, mengenakan bikini yang ditinggalkan Ermao. Dia kemudian bergegas masuk ke dalam mobil SUV Toyota di sebelahnya. Setelah menutup pintu dan mengunci mobil, dia menghela napas lega. Semua orang mengira sandiwara itu sudah berakhir dan bubar satu persatu. Ketika Qin Haodong pergi bersama si kecil, wanita itu menurunkan jendela dan berteriak, jangan pergi, dasar bajingan kecil, ini belum berakhir, kau tunggu aku di sini, aku akan menelepon suamiku sekarang. Qin Haodong terlalu malas untuk mengurus wanita ini, dan tidak ingin membuang waktu lagi dengannya. Ketika dia membuka pintu mobil van dan hendak pergi, wanita itu menangis lagi, bajingan kecil, kamu harus menungguku, aku melihat makam mana yang baru saja kamu kunjungi, jika kamu berani pergi, aku akan meminta seseorang untuk menggalinya nanti. Bab 242. Mengemudi telanjang. Wanita itu meraih ponselnya dan mulai memutar nomor telepon dengan cepat. Suamiku, cepat ke sini, anjing kita terbunuh, bajingan kecil itu menindasku, ingat bawa peralatan ke sini, dia punya 2 anjing besar. Wajah Qin Haodong berubah drastis. Tampaknya pelajaran yang telah diajarkan kepadanya tidaklah cukup. Dia berani mengancamnya dengan kuburan si Kong Zixing. Dia harus lebih menderita. Wanita itu menutup telepon dan menutup jendela lagi. Dia bersembunyi di dalam mobil dengan jujur. Menurutnya, ini adalah satu-satunya cara untuk aman. Namun, dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, 2 sosok putih besar berlari ke arahnya. Mereka adalah Damao dan Ermao. Dia berteriak ketakutan, tetapi kemudian dia bereaksi. Dia bersembunyi di dalam mobil dan dia tidak perlu takut. Kedua anjing itu tidak dapat menggigitnya, tidak peduli seberapa ganasnya mereka. Tunggu, dasar bajingan, saat suamiku datang, kalian harus dikirim ke restoran anjing. Wanita itu meluapkan amarahnya tanpa kendali. Tiba-tiba dia merasakan mobilnya berguncang, diikuti suara bom, mobil SUV itu ditabrak oleh Damao dan Ermao. Damao dan Ermao dibangun kembali oleh Qin Haodong dengan ramuan. Tubuh mereka sangat kuat dan bertenaga. Mereka juga bekerja sama satu sama lain dengan sangat diam-diam dan dengan mudah menabrak SUV wanita itu. Dengan cara ini, mereka merasa itu menarik, dan kemudian mereka membalikkan mobil itu sekali lagi. SUV itu tergeletak di sana dengan semua rodanya menghadap ke langit. Wanita itu berteriak di dalam mobil dan berdiri di atas kepalanya. Butuh banyak usaha baginya untuk membalikkan mobil, tetapi dia hanya bisa duduk di dalam mobil dengan jujur. Dia tidak berani memprovokasi Damao dan Ermao lagi. Tak lama kemudian, 2 mobil hitam datang dengan cepat. 7 orang melompat keluar dari mobil-mobil itu. Yang pertama adalah seorang pemuda berusia 20-an, dengan tongkat listrik di tangannya, diikuti oleh 6 pengawal berpakaian hitam. Masing-masing pengawal memegang tongkat kayu yang panjangnya lebih dari 1 meter dan setebal lengan pria. Setelah keluar dari mobil, pemuda itu melihat mobil SUV yang terbalik dan seperti tempurung kura-kura. Ia pun buru-buru berteriak, istriku, kamu di sana, ada apa? Mendengar teriakan pemuda itu, wanita itu akhirnya merasa percaya diri. Dia membuka jendela dan keluar dari mobil. Suamiku, akhirnya kau datang juga, atau aku akan diganggu sampai mati.
Wanita itu melemparkan dirinya ke pelukan pemuda itu dan menoleh ke Qin Haodong dan menangis. Itu dia tidak hanya membunuh Rottweiler kita, tetapi juga menggangguku dengan anjing-anjingnya. Kau harus membantuku melampiaskan amarahku. Pemuda itu menatap anjing Rottweiler yang sudah mati di tanah, lalu menatap Qin Haodong dengan tatapan muram. Ketika melihat Damao dan Ermao yang berdiri di samping Qin Haodong, matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar. Dia adalah pria yang suka bermain dengan anjing. Sekilas, terlihat bahwa kedua anjing ini benar-benar ras murni mastif salju. Harganya lebih dari 10 juta yuan. Pada saat yang sama, keenam pengawal di belakangnya juga melihat Damao dan Ermao yang sedang menatap mereka dengan penuh semangat. Awalnya, mereka hanya mendengar tentang dua anjing besar. Tanpa diduga, mereka adalah dua mastif Tibet yang ganas. Meskipun mereka memegang senjata di tangan mereka, mereka tidak dapat menahan rasa gugup dan berkumpul bersama, memegang tongkat di tangan mereka dengan erat. Sebaliknya, pemuda itu tenang. Tongkat listrik di tangannya adalah penopang terbesarnya. Bahkan anjing buas itu tidak dapat menahan tegangan tinggi 500.000 volt. Seolah merasakan permusuhan dari orang-orang ini, bulu kuduk Damao dan Ermao berdiri. Geraman menggelegar keluar dari mulut mereka. Pemuda itu melangkah maju dan berkata kepada Qin Haodong, "Wah, beraninya kamu membunuh anjingku dan berani menggertak istriku." Qin Haodong berkata dengan enteng, "Anjingmu sudah gila dan menggigit orang, sudah sepantasnya kau membunuhnya. Istrimu tidak masuk akal dan lebih rendah dari anjing itu, aku akan memberinya pelajaran untukmu." Pemuda itu berteriak, "Wah, siapa yang memberimu keberanian? Beraninya kau bicara seperti itu padaku, tahukah kau siapa ayahku? Jika kamu ingin tahu siapa ayahmu, kamu harus bertanya pada ibumu, lagi pula, aku tidak tahu." Qin Haodong sama sekali tidak menyukai pemuda yang suka menindas orang lain. Dia hanya berkata, "Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu, katakan saja apa yang ingin kamu lakukan." Pemuda itu sangat marah, jika Damao dan Ermao tidak ada di sana, dia pasti akan bergegas memberi pelajaran pada Qin Haodong. "Wah, apapun alasannya, kau harus ganti rugi karena kau telah membunuh anjingku." Dia berteriak dengan keras, "Kau harus membayar 500.000 yuan karena telah membunuh anjingku, 500.000 yuan karena telah menghancurkan mobilku dan menindas istriku. Kau harus membayarku 1 juta yuan." Qin Haodong mencibir, 1 juta yuan, kenapa kamu tidak merampok bank saja? Dia telah memeras orang sepanjang waktu, dan orang ini ingin memerasnya saat ini. Pemuda itu tiba-tiba menatapnya dan berkata, "Aku juga tahu kamu tidak akan bisa mendapatkan 1 juta yuan, jadi kamu bisa mengganti rugi kedua anjingmu itu karena kamu telah membunuh anjingku." Orang ini benar-benar pandai dalam perhitungan, dan bahkan punya ide besar untuk menangkap Damao dan Ermao. Qin Haodong mencibir dan berkata, "Apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" Di mata pemuda itu, Qin Haodong takut padanya. Dia berteriak keras, "Tentu. Kamu akan membayar dua anjingmu untukku. Maka aku bisa memaafkanmu atas apa yang telah kamu lakukan hari ini, kalau tidak aku akan menghabisimu. Baiklah, kau bisa mendapatkannya karena kau menginginkannya." Qin Haodong berkata dan melambaikan tangannya. Damao dan Ermao telah bersiap sejak lama. Mereka siap berangkat. Setelah menerima perintah tuan mereka segera meraung dan bergegas menuju pemuda itu seperti dua singa jantan. Meskipun pemuda itu memegang tongkat listrik di tangannya, dia tetap merasa takut dan berteriak kepada pengawalnya, "Hentikan mereka sekarang." Para pengawal membentuk lingkaran dan melambaikan tongkat mereka, mencoba menangkis Damao dan Ermao. Namun, mereka meremehkan kekuatan dua ekor anjing ras murni Snow Mastiff. Setelah Damao dan Ermao ditransformasi oleh pil pembersih sumsum tulang dan ramuan pembudidaya roh besar, Damao dan Ermao lebih ganas daripada singa, serigala, harimau, dan macan tutul. Selain itu, mereka secepat kilat. Sebelum pengawal mengangkat tongkat di tangan mereka, Damao dan Ermao telah tiba di depan mereka, dan menjatuhkan 4 pengawal ke tanah sekali. Ketika dua pengawal lainnya melihat situasi yang buruk, mereka menoleh dan melarikan diri. Namun, Damao dan Ermao, yang mengikuti mereka, menjatuhkan mereka ke tanah secara terpisah. Wanita itu ketakutan melihat kedua anjing ras Snow Mastiff itu. Dia mencengkeram lengan pemuda itu erat-erat, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Pemuda itu tidak menyangka Damao dan Ermao begitu ganas. 6 pengawal terlatih tidak sanggup menahan pukulan mereka. Ia memutar tongkatnya. Melihat lengkungan biru yang panjangnya sekitar setengah meter, ia menjadi sedikit tenang. Ia berteriak, "Jangan ke sini, atau aku akan menyetrumu." Damao dan Ermao meratakan ke 6 pengawal itu dan menatap langsung ke arah pemuda itu. Mereka juga tampaknya mengetahui kekuatan tongkat listrik dan tidak terburu-buru untuk menyerang. Damao menarik perhatian pemuda di depan, sementara Ermao menoleh ke belakang pemuda itu. Kali ini, pemuda itu panik.
Ia tidak menyangka bahwa kedua anjing ras Snow Mastiff ini cukup pintar untuk memainkan taktik penyerangan. Ia hanya memiliki satu tongkat listrik, dan bagaimana ia bisa melawan dua anjing ras Tibetan Mastiff yang ganas. Pada saat itu, dua ekor anjing ras Snow Mastiff melancarkan serangan bersama-sama, tetapi ketika Damao melompat di depan pemuda itu, dia tiba-tiba berhenti tiba-tiba dan membiarkan tongkat listrik itu tidak mengenai apapun. Ermao melompat dari punggungnya dan melemparkan pemuda itu langsung ke tanah. Tongkat listrik itu jatuh beberapa meter jauhnya. Selanjutnya, kedua anjing ras Snow Mastiff itu memulai permainan tadi. Damao bertugas mencuci muka mereka satu persatu, membuat orang-orang itu berteriak tanpa henti, sementara Ermao terus mencabik-cabik pakaian mereka. Kali ini, mereka melakukannya dengan lebih saksama. Mereka benar-benar mencabik pakaian pemuda dan 6 pengawal itu, tanpa menyisakan sehelai kain sutra pun. Ketujuh pria itu pun bertindak cerdik. Mereka berbaring dengan erat di tanah, membenamkan wajah, dan menutupi bagian pribadi mereka di bawah tubuh mereka karena takut digigit oleh kedua anjing ras Snow Mastiff itu. Biarkan mereka berhenti sekarang juga. Pemuda itu berteriak panik pada Qin Haodong. Qin Haodong melangkah ke sampingnya dan memandangi tubuhnya yang mulus. Dia bercanda, kulitmu sangat putih, tapi aku tidak tahu apakah itu sesuai dengan selera Damao dan Ermao. Tolong, hentikan kedua anjing ini. Pemuda itu terus memohon. Apakah ada kesalahan? Bukankah kau bilang kau butuh aku untuk mengganti rugi kedua anjing ini? Aku setuju, sekarang mereka anjingmu. Seolah ingin bekerja sama dengan Qin Haodong, Damao menjilati pantat pemuda itu dengan lidahnya yang besar. Lidah itu meninggalkan air liur di pantatnya, yang membuatnya gemetar. Dia bergegas dan berteriak, tidak, aku tidak mau lagi, jangan ganti rugi. Qin Haodong tertawa dan berkata, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Anjingmu harganya lebih dari 300.000 yuan, dia tidak akan mati sia-sia. Tidak apa-apa mati sia-sia, ia pantas mati, siapa yang membiarkannya menggigit orang lain. Pemuda itu memohon, biarkan mereka pergi sekarang, aku benar-benar tidak menginginkan kompensasi apapun. Baiklah, itu sukarela. Aku bisa mengambil kembali kedua anjing ini. Ambil kembali cepat, kata pemuda itu tergesa-gesa. Qin Haodong menoleh untuk melihat para wanita yang meringkuk di sebelahnya dan bertanya, apakah Anda punya komentar? Apakah Anda ingin kompensasi? Tidak, aku juga tidak. Wanita itu awalnya memanggil suaminya untuk mendukungnya, tetapi dia tidak menyadari bahwa ketujuh pria besar itu bukanlah saingan kedua anjing itu. Suaranya bergetar ketika dia ketakutan. Aku tidak menginginkan kompensasi untuk itu, anjing itu pantas mati. Mengetahui hal ini, mengapa kamu melakukannya? Qin Haodong menggelengkan kepalanya, lalu membawa Damao, Ermao, dan anak kecil itu ke dalam mobil van dan melaju menuju kota. Ketika kedua Mastiff Tibet itu akhirnya pergi, pemuda itu bangkit dari tanah dan membentak bagian belakang mobil van, bajingan, tunggu aku, Zhu Hao, tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah berteriak, angin gunung bertiup, dan dia merasa dingin. Kemudian dia menyadari bahwa dia telanjang. Melihat ke belakang, pakaian di tanah telah benar-benar robek berkeping-keping, dan tidak ada kemungkinan untuk memakainya. Menatap ke 6 pengawalnya, karena ada wanita yang mengawasi, mereka hanya bisa terus berbaring di tanah dan menjepit kaki mereka erat-erat agar tidak diawasi. Zhu Hao merasa malu lagi. Dia mengambil kunci mobil dan menyerahkannya kepada wanita itu dan berkata, kendaraan sendiri dan pulang dulu. Wanita itu sudah takut dengan tempat ini. Dia masuk ke mobil sambil membawa kunci dan lari tanpa melihat anjing Rottweiler yang sudah mati di tanah. Setelah dia pergi, Zhu Hao meminta ke 6 pengawalnya untuk membalikkan SUV itu. Kemudian ketujuh orang itu mengendarai 2 mobil bersama-sama menuju kota. Karena mereka semua bertelanjang dada, mereka ingin segera kembali dan berpakaian, sehingga kecepatan mobilnya sangat cepat. Dan segera mereka menyalip van Qin Haodong. Qin Haodong melirik tubuh-tubuh telanjang di dalam mobil, tersenyum dan mengambil telepon genggamnya dan menghubungi panggilan alarm 110. Tak lama setelah panggilan tersambung, seorang operator wanita dengan sopan bertanya, Tuan, ini alarm 110, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin melaporkan bahwa seseorang mengemudi tanpa alas kaki, yang sangat memengaruhi penampilan kota, sekarang ada di jalan lingkar luar, nomor plat kendaraannya adalah. Zhu Hao, yang sedang menyetir sepanjang jalan, tiba-tiba mendapati seorang polisi di depannya. Ia ingin segera menghampiri, tetapi jalan di depannya tertutup rapat. Tidak ada kemungkinan untuk menerobos. Karena tidak punya cara lain, ia terpaksa menghentikan mobilnya. Beberapa polisi datang ke jendela dan berkata, seseorang telah melaporkan bahwa Anda telah bertindak tidak senonoh, Anda mengemudi tanpa busana, sekarang ikut kami. Zhu Hao tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, Bloke, kamu berani menjebakku, aku tidak bisa membiarkanmu.
Bab 243 tingkatkan semua staf perusahaan. Setelah mempermainkan Zhu Hao, Qin Haodong membawa anak kecil itu langsung ke perusahaan keamanan ayah. Setelah makan siang, dia membiarkan si kecil bermain dengan Damao dan Ermao di tempat pelatihan, dan dia mulai meningkatkan semua staf perusahaan. Urutan peningkatannya adalah dari yang tinggi ke yang rendah. Qi Waner mencapai level kedua kekuatan tersembunyi setelah meminum ramuan pembinaan roh besar terakhir kali. Levelnya adalah yang tertinggi di perusahaan. Berikutnya adalah Nalan Wushuang, Zhang Tianyu, Chen Fugui, Yao Qianqian dan 6 anggota Divine Mercenaries, yang terjebak dalam kemacetan level ke-9 kekuatan terbuka. Qin Haodong mengirim orang untuk menggantikan Yao Qianqian, Chen Fugui dan para Divine Mercenaries yang sedang bertugas. Dia memusatkan mereka semua di gudang bawah tanah dan mulai berkultivasi. Pertama-tama, dia membiarkan Qi Waner duduk bersila dan meminum ramuan penguat roh. Semua orang terdiam dan mata mereka terfokus pada pipi halus Qi Waner untuk melihat seberapa manjur obatnya. Secara umum, itu adalah ambang batas yang sangat besar baginya untuk naik level setelah mencapai kekuatan tersembunyi. Dia baru saja berhasil menembusnya, dan sangat sulit untuk menembusnya lagi. Namun, dengan Qin Haodong, sang bijak medis, mereka memiliki berbagai pil tingkat tinggi. Terobosan tampaknya sangat sederhana. Setelah meminum ramuan penguat roh selama 5 menit, napas Qi Waner mulai naik secara bertahap. Setelah 20 menit, ia mencapai puncak dengan keras dan membuat terobosan. Qin Haodong menganggukkan kepalanya. Tampaknya efeknya bagus. Dia meminta Qi Waner untuk pergi ke samping untuk mengonsolidasikan latihannya. Kemudian dia memberi Nalan Wushuang dan yang lainnya 2 pil, 1 pil inti pondasi dan 1 pil penguat roh. Setengah jam kemudian, Nalan Wushuang memimpin dalam terobosan, dan kemudian yang lain memecahkan kemacetan level ke-9 kekuatan terbuka, mencapai level kekuatan terselubung. Qin Haodong tidak puas dengan ini, jadi dia membiarkan mereka menghabiskan waktu 1 jam untuk mengkonsolidasikan kultivasi dan meminum Spirit Strengthening Elixir lagi. Awalnya, terobosan berkelanjutan semacam ini sangat berisiko, tetapi dengan Kaisar Greenwood yang menjaga di sampingnya, tidak ada kemungkinan untuk gagal. Dalam proses terobosan, Zhang Tianyu menunjukkan sedikit penyimpangan, yang segera diperbaiki oleh Qin Haodong. Dia mengarahkan ki sejati yang kacau kembali ke jalur yang benar. 1 jam kemudian, semua orang mencapai level kedua dari kekuatan tersembunyi. Mulai sekarang, perusahaan keamanan Dedi memiliki lebih dari selusin master kekuatan tersembunyi. Jumlahnya lebih banyak dari semua master kekuatan tersembunyi di kota Jiangnan. Ketika mereka menerobos dan meningkatkan sisi ini, halaman Liu Ye sangat ramai saat ini, dan penuh dengan keriuhan suara. Ambang pintu hampir jebol. Setelah Liu Ye dan si lumpuh menyebarkan berita tentang ramuan pemulihan darah terlebih dahulu, lebih dari 30 orang datang di pagi hari. Orang-orang ini terakhir kali melihat keterampilan medis ajaib Qin Haodong atau ditarik oleh mereka. Ada juga banyak orang yang telah menerima informasi tetapi memilih untuk tidak mempercayainya. Menurut mereka, penyembuhan leukemia secara total dengan pengobatan Tiongkok adalah lelucon, dan sama sekali tidak mungkin. Liu Ye mengumumkan harga dan persyaratan Blood Revival Oral Liquid kepada mereka, dan mulai menjual obat-obatan secara resmi. Orang pertama yang membelinya adalah Ma Sanbao, yang menyaksikan keajaiban keterampilan medis Qin Haodong dan efek ajaibnya pada orang lumpuh. Jadi dia sangat percaya pada obat yang diciptakan oleh Qin Haodong. Setelah membayar 2 yuan untuk obat dan deposit 500 yuan, ia mengambil sebotol Blood Revival Oral Liquid dan meminumnya. Yang lain tidak terburu-buru membeli obat, tetapi menunggu untuk melihat efeknya pada Ma Sanbao. 5 menit kemudian, Ma Sanbao menjadi semakin bersemangat. Seluruh tubuhnya tampak 10 tahun lebih muda, dan wajahnya yang pucat juga kemerahan. Beberapa benjolan yang terlihat jelas di tubuhnya telah menghilang. Dia berteriak kegirangan, "Aku baik-baik saja, aku benar-benar hebat, ayo cepat beli, obat yang dikembangkan oleh Medical Sage benar-benar manjur, siapapun yang tidak percaya pada Medical Sage adalah orang bodoh, aku akan pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes darah sekarang." Setelah itu, dia berlari keluar halaman dan menuju rumah sakit Jiangnan. Dengan iklannya yang disiarkan langsung, orang-orang di halaman tidak sabar untuk mulai membeli Blood Revival Oral Liquid. Jumlah totalnya hanya 2 yuan. Mereka tidak perlu takut tertipu atau kehilangan uang. Yang mereka takutkan hanyalah hal itu akan membahayakan tubuh mereka. Sekarang ketika mereka melihat Ma Sanbao yang energik, mereka tidak khawatir lagi. Dengan cepat, semakin banyak orang yang meminum Blood Revival Oral Liquid. Orang-orang ini tidak dapat menahan tangis kegirangan. Demam yang tadinya turun menghilang. Benjolan yang tadinya turun menghilang. Tubuh yang tadinya lemah menjadi bertenaga. Pada saat ini, mereka semua bergegas ke rumah sakit untuk menjalani tes darah. Dalam perjalanan, mereka mengambil ponsel dan menelepon teman-teman mereka sendiri. "Kakak ketiga, ayolah,
Blood Revival Oral Liquid itu asli, aku baru saja meminumnya, sekarang aku merasa sangat baik, aku akan pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes darah. Paman kedua, hasil tes darahku sudah keluar, coba tebak, semua indikator sudah kembali normal, aku baik-baik saja, aku orang yang sehat sekarang, ayo, atau Blood Revival Oral Liquid akan segera habis terjual. TZ, obat medical Sage sangat bagus, aku tidak hanya meminumnya, tetapi juga melakukan tes darah, semua indikator telah kembali normal, aku baik-baik saja, aku katakan padamu, Blood Revival Oral Liquid hanya memiliki 100 eksemplar, jadi jika kau terlambat, kau mungkin kehilangan kesempatan sekali seumur hidup ini. Di bawah propaganda banyak iklan nyata, sejumlah besar pasien leukemia bergegas ke rumah Liu Yej. Untungnya, ada Mas Sanbao dan pasien lain yang sudah sembuh di sini untuk menjaga ketertiban, kalau tidak, akan benar-benar kacau. Di kantor manajer umum Wilson Pharmaceutical, Huang Weili mondar-mandir tanpa henti. Ia merasa tidak enak ketika memikirkan kerugian 2 juta yuan. Ia diam-diam memutuskan bahwa ia harus mencari cara untuk mendapatkan kembali uang ini. Tepat pada saat itu, seorang gangster kecil yang cukur rambutnya berlari masuk dari luar. "Bos, ada yang salah, ada yang salah." Gangster itu terkesiap. "Lihatlah penampilanmu yang memalukan, kau telah mengikutiku begitu lama, apakah kau belum belajar untuk tenang?" Huang Weili tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan gembira, "Ada apa? Apakah kau menemukan tempat Liu Yej menyembunyikan barang-barang itu?" Setelah dia kembali hari itu, dia tidak mau menerimanya. Dia mengatur beberapa gangster kecil untuk mengawasi rumah Liu Yej secara bergantian. Selama mereka menemukan petunjuk, mereka akan segera melaporkannya kepadanya. "Tidak, ini bukan tentang barang." Napas gangster itu akhirnya sedikit stabil. "Jadi, apa sebenarnya yang terjadi?" kata Huang Weili dengan wajah kecewa. Dia sekarang bermimpi mencari tahu tentang barang-barang Liu Yej dan mendapatkan bonus dari kantor pusat untuk mengganti kerugiannya sebesar 2 juta yuan. "Bos, Liu Yej sedang berjualan obat di rumahnya." Huang Weili berkata dengan marah, "Apakah otakmu sakit? Tadi, kamu bilang tidak ada berita tentang barang itu, dan sekarang kamu bilang dia menjual obat, apakah ada obatnya?" "Bos, bukan itu maksudku," kata gangster itu. "Liu Yej menjual sejenis obat Cina yang dapat menyembuhkan leukemia." Huang Weili memandang gangster itu dengan jijik dan berkata, "Apakah kamu minum terlalu banyak? Bagaimana kamu bisa bicara omong kosong? Leukemia tidak dapat disembuhkan di seluruh dunia. Bagaimana bisa disembuhkan? Apalagi pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan Tiongkok tidak dapat menyembuhkan apapun." "Itu nyata," kata gangster itu buru-buru. "Saya mendengar bahwa obat yang dikembangkan oleh orang bijak medis itu benar-benar dapat menyembuhkan leukemia." Huang Weili menjadi semakin tidak sabar dan berkata, "Semakin banyak kamu berbicara, semakin bersemangat kamu, kan? Kamu tidak menderita leukemia, bagaimana kamu tahu itu berhasil?" "Bos, saya tidak menderita leukemia, tetapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri," kata gangster itu. "Sekarang banyak penderita leukemia yang membeli obat di sana, setelah meminumnya, mereka seperti orang lain, dan banyak orang yang sudah mendapatkan hasil tes darahnya, saya dengar indikator tesnya sudah kembali normal. Saya berpura-pura menjadi pasien leukemia dan melihat lembar hasil tes beberapa orang, memang, semua indikatornya normal." Mendengar ini, Huang Weili mencengkeram-keram baju gangster itu dan berkata, "Apakah kamu yakin tidak bercanda?" "Bos, beraninya aku berbohong padamu, aku tahu ini sangat penting, jadi aku kembali dan melaporkannya padamu sesegera mungkin." Huang Weili menangis dengan mata berdarah, "Apakah kamu benar-benar melihat lembar ujian orang-orang itu?" "Ya, bukan hanya lembar hasil tes mereka, tetapi juga catatan medis mereka sebelumnya." "Itu benar sekali. Liu Yej menjual obat-obatan dengan cara yang istimewa. Setiap orang harus membayar uang muka sebelum membeli obat-obatan. Ketika mereka mendapatkan hasil tes, mereka akan menyerahkan catatan medis beserta hasil tes dan mendapatkan kembali uang muka mereka. Inilah yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang itu benar-benar sembuh." Huang Weili melonggarkan kerah gangster itu dan mulai melangkah cepat di tanah. Otaknya bekerja cepat. Segala yang ada di hadapannya benar-benar merupakan kesempatan emas yang sulit ditemukan dalam 1000 tahun. Sebuah baikang siding yang hanya dapat menghambat leukemia telah terjual dengan harga tinggi. Betapa beruntungnya jika ia dapat memperoleh formula yang dapat menyembuhkan leukemia. Ia dapat dengan mudah memperoleh 400 juta yuan, apalagi 2 juta yuan. "Aku harus mengambil cairan obat itu di tanganku." Setelah mengambil keputusan, dia menoleh ke gangster itu dan berkata, "Apakah Liu Yej masih menjual obat sekarang?" "Buku ini masih dijual, tetapi seharusnya sudah habis terjual. Kudengar hanya ada 100 eksemplar, dan tidak akan terjual lagi." Huang Weili mengeluarkan kartu bank dan berkata, "Bawa kartu ini dan belikan satu lagi untukku, berapapun harganya." Gangster itu berkata, "Bos, kita tidak bisa membeli obat mereka,
atau aku akan membawakannya kembali untukmu. Berapa harganya? Saya punya 1 juta yuan di kartu ini, apakah tidak cukup untuk membeli satu? Huang Weili bertanya. Menurutnya, obat semacam ini yang dapat menyembuhkan leukemia dalam satu waktu, pasti harus dijual dengan harga tinggi. Ini bukan masalah uang, obat-obatan mereka dijual dengan harga sangat murah, satu botol harganya 2 yuan. Apa? Berapa harganya? Huang Weili hampir menggigit lidahnya. 2 yuan. Gangster kecil itu mengulurkan dua jarinya dan berkata, "Kamu yakin tidak bercanda?" Agak sulit bagi Huang Weili untuk mempercayainya. Kotak makan siang juga harganya 10 yuan per buah, jadi bagaimana mungkin obat ajaib seperti ini bisa dijual seharga 2 yuan? Bos, ini benar-benar 2 yuan, saya melihat banyak orang membelinya seperti itu, kata gangster itu dengan wajah sedih. Huang Weili berkata dengan marah, kalau begitu kamu bilang sulit untuk membelinya, apakah otakmu otak babi, mengapa tidak membawa beberapa salinan kembali? Bos, ini bukan tentang uang, kata gangster kecil itu. Ketika mereka menjual obat-obatan, mereka mengharuskan setiap orang untuk membuat catatan medis leukemia mereka sendiri, dan mereka juga mengharuskan agar cairan obat diminum saat itu juga dan tidak boleh diambil. Itu saja. Huang Weili berpikir sejenak dan berkata, pokoknya, kamu harus membelikanku salinan obat itu, selama kamu mendapatkannya, aku akan memberimu hadiah 20.000 yuan. Mendengar bonus 20.000 yuan, gangster kecil itu berbinar-binar, tetapi kemudian berkata dengan kecewa, bos, sungguh mustahil untuk membelinya, saya tidak punya catatan medis leukemia, mereka mengharuskan pembeli untuk meminumnya di tempat, dan mereka tidak diizinkan untuk membawanya kembali, kecuali kita merampoknya. Kalau begitu, pergilah dan rampok saja pokoknya, kau akan mengembalikannya untukku, atau kau akan dipecat. Huang Weili berkata, jika kau tidak bisa melakukannya sendiri, panggil beberapa orang lagi, aku tidak peduli apa yang kau lakukan, tapi kembalikan satu cairan obat untukku. Baik, bos, saya pergi sekarang. Gangster itu meninggalkan kantor manajer umum, dan kemudian dia memanggil beberapa rekannya dan bergegas ke rumah Liu Yej. Bab 244 obat dirampok. Di rumah Liu Yej, Blood Revival Oral Liquid laku keras di pagi hari. Karena pada awalnya, semua orang masih menunggu, mereka hanya menjual Blood Revival Oral Liquid sebanyak 30 atau 40 botol di awal. Namun, karena semakin banyak orang yang menerima hasil tes darah, para pasien leukemia yang menerima berita itu pun bergegas ke sini. Setelah tengah hari, seluruh halaman telah penuh. Untungnya, Mas Sanbao dan orang lumpuh itu tidak pergi. Mereka tetap bersama Liu Yej untuk menjaga ketertiban, mengambil uang jaminan, dan memeriksa catatan medis. Jumlah Blood Revival Oral Liquid terbatas. Ketika satu botol terjual, tidak ada lagi yang mengisi ulang. Tak lama kemudian, hanya tersisa satu botol terakhir Blood Revival Oral Liquid. Pada saat ini, seorang pasien botak yang mengenakan topeng besar datang menemui Liu Yej. Ia memberi Mas Sanbao uang jaminan sebesar 500 yuan dan uang obat sebesar 2 yuan. Kemudian ia menyerahkan buku catatan medis kepada orang lumpuh itu. Kemudian ia mengulurkan tangan kepada Liu Yej untuk meminta obat. Orang lumpuh itu mengambil buku rekam medis dan mengira itu adalah yang terakhir. Ia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya. Namun tiba-tiba ia menemukan bahwa itu salah. Rekam medis itu jauh lebih baru daripada milik orang lain. Tanggalnya jelas hari ini, dan penyebabnya adalah flu. Tidak, catatan medis ini palsu. Pria lumpuh itu berteriak kepada Liu Yej, jangan beri dia obat, orang ini pembohong. Liu Yej telah memberikan obat kepada pasien botak itu saat itu. Ketika dia mendengar teriakan pria lumpuh itu, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan mengalami situasi seperti ini. Tepat saat itu, pasien botak itu meraih botol kaca di tangannya dan menoleh serta melarikan diri. Dia adalah gangster berkepala botak milik Huang Weili yang diutus untuk mengambil obat tersebut. Untungnya, dia berhasil menangkap gangster terakhir tepat waktu. Baru pada saat itulah Liu Yej menyadari bahwa pria ini datang untuk mengambil obat. Dia buru-buru berteriak, tangkap dia. Pria itu telah mengambil botol obat terakhir. Para pasien di halaman merasa kecewa. Ketika mereka mendengar teriakan Liu Yej, mereka langsung bersemangat. Obat terakhir telah dicuri. Obat itu mungkin milik mereka sendiri asalkan dirampas kembali. Tangkap pria botak itu dan ambil kembali obatnya. Di tengah suara gemuruh, orang-orang berbondong-bondong mendatangi gangster berkepala gundul itu. Namun, pria itu sudah siap. Dia bergegas keluar dari halaman di bawah perlindungan beberapa rekannya dan melompat ke sepeda motor yang sudah dinyalakan dan melarikan diri. Orang-orang di halaman berteriak ke arah punggung gangster kecil itu, tetapi tidak ada jalan. Obat-obatan Liu Yej terjual habis. Beberapa pasien di halaman senang karena telah membeli obat. Beberapa berdiri di sini dan menepuk-nepuk dada. Mereka menyesal karena awalnya tidak percaya.
Meskipun obat-obatan telah terjual habis, orang-orang ini masih berkumpul di halaman dan tidak ingin bubar untuk waktu yang lama. Pria lumpuh itu memilah catatan medis dan lembar tes dan menyerahkannya kepada Liu Ye. Dia menghela napas dan berkata, sayang sekali sebotol obat telah dicuri. Sekarang hanya ada 99 catatan medis dan hasil tes. Liu Ye berkata, ketika Dr. Qin datang, aku akan menjelaskan kepadanya. Itu seharusnya tidak terlalu berpengaruh. Ditambah bagianmu, hanya ada 100 eksemplar. Mas Sanbao memarahi, saya tidak tahu dari mana orang itu berasal, aneh sekali bisa mendapatkan narkoba. Liu Ye berkata, meskipun Dr. Qin hanya menjual 2 yuan per botol, jika dia mendapatkan 200.000 yuan di pasar gelap, wajar saja jika orang-orang akan berpikir 2 kali. Itu karena saya terlalu ceroboh, dan saya gagal memenuhi harapan Dr. Qin. Saat ini, wajahnya menunjukkan sedikit rasa bersalah. Orang lumpuh itu berkata, ini juga salahku karena tidak memeriksa catatan medisnya tepat waktu, dan sudah terlambat untuk mengetahuinya. Tepat saat mereka sedang mengkritik diri mereka sendiri, terdengar suara gaduh di luar halaman. 7 atau 8 wartawan yang membawa perlengkapan mereka masuk dan langsung mengepung Liu Ye di tengah ketika mereka mengetahui bahwa dia adalah pembawa acara. Seorang reporter bernama Lu Haiyang kebetulan datang ke rumah sakit untuk melakukan tes darah. Ia bertemu dengan sejumlah besar pasien yang telah diperiksa ulang setelah leukemia disembuhkan. Ketika ia mengetahui bahwa ada obat yang dapat menyembuhkan leukemia, kepekaan profesionalnya membuatnya menyadari bahwa itu adalah berita yang sangat penting. Maka dari itu, ia tak mau repot-repot memeriksakan diri ke dokter dan langsung melapor ke pimpinan kantor surat kabar. Kemudian bersama rekan-rekannya dan perlengkapan wawancara, mereka datang ke sini untuk melakukan wawancara. Bukan hanya kantor surat kabar miliknya saja yang mengetahui berita tersebut di sini, tetapi juga wartawan dari beberapa media berita lainnya. Nona Liu, saya ingin bertanya, apakah Anda hanya menjual obat yang diklaim dapat menyembuhkan leukemia? Liu Ye adalah lulusan berkualifikasi tinggi dari Sekolah Bahasa Asing Jiangnan. Dia telah bekerja sebagai penerjemah selama bertahun-tahun. Dia tidak asing dengan wartawan, tetapi juga memiliki kepekaan yang kuat. Dia bertanya-tanya apakah Qin Haodong ingin diwawancarai oleh wartawan atau mengekspos blood revival oral liquid ke media. Dia ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan ini. Namun, orang lumpuh itu tidak punya banyak ide. Ia bersyukur setelah Qin Haodong menyembuhkannya. Ketika ia melihat wartawan mewawancarainya, ia langsung ingin membuat Qin Haodong terkenal. Ia bergegas berkata, ya, kami baru saja menjual 100 botol cairan oral pemulihan darah, yang diserahkan kepada kami oleh dokter bijak. Melihat orang lumpuh itu mengatakan segalanya, Liu Ye tidak dapat menghentikannya, jadi dia hanya bisa membiarkannya melanjutkan. Lu Haiyang terus bertanya, Tuan, apakah cairan oral pemulihan darah ini benar-benar dapat menyembuhkan leukemia? Semua orang tahu bahwa leukemia adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, apakah itu hanya sensasi? Mendengar seseorang menanyai Qin Haodong, pria lumpuh itu langsung menjadi tidak senang dan berkata dengan tenang, leukemia tidak dapat disembuhkan karena kamu belum bertemu dengan dokter bijak. Jika kamu bertemu dengannya lebih awal, itu akan menjadi hal yang mudah di mata dokter bijak. Kemudian wartawan lain bertanya, siapa Anda, Tuan, mengapa Anda selalu berbicara atas nama orang bijak medis, siapa orang bijak medis ini? Kamu masih seorang jurnalis, kenapa kamu bahkan tidak mengenal dokter bijak, bukankah kamu sudah melihat berita bahwa dokter bijak menyembuhkan Maldini tua beberapa waktu lalu? Pria lumpuh itu mencemooh jurnalis itu sejenak dan melanjutkan, dokter bijak adalah Dr. Qin, meskipun dia baru berusia 20-an, keterampilan medisnya benar-benar tak tertandingi. Anda bertanya mengapa saya berbicara atas nama beliau, karena beliau menyembuhkan penyakit saya, beliau tidak hanya menyembuhkan leukemia saya, tetapi juga menyembuhkan kaki saya yang lumpuh yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Dari sudut pandang profesional, wartawan menginginkan poin berita dan rasio klik tayang. Kemudian wartawan lain berkata, Tuan ini, saya pikir apa yang Anda katakan terlalu tidak masuk akal, apakah medical sage begitu ajaib, apakah Anda akan menjadi aktor seperti yang dimilikinya? Pertanyaan ini, yang mirip dengan metode agitasi, segera membangkitkan amarah orang lumpuh itu. Dia berkata dengan marah, bagaimana saya bisa menjadi aktor? Hari ini, medical sage menjual 100 eksemplar blood revival oral liquid dan menyembuhkan 100 pasien leukemia. Tanyakan kepada mereka apakah mereka aktor. Kami bukan aktor, medical sage adalah penyelamat kami, Anda tidak diperbolehkan menghinanya. Dr. Qin adalah dokter terbaik di Huaxia, dia adalah sage of medicine dengan keterampilan medis yang tak tertandingi. Dr. Qin adalah dokter yang sangat baik, dokter yang baik hati, hidup Dr. Qin. Pasien yang sembuh ini sangat berterima kasih kepada Qin Haodong. Dia tidak hanya menyembuhkan leukemia mereka, tetapi juga hanya mengenakan biaya 2 yuan untuk obatnya. Bagi mereka,
dia adalah seorang bodhisattva yang hidup yang menyelamatkan banyak nyawa. Untuk sesaat, teriakan, hidup Dr. Qin, terdengar keras. Sementara itu, kamera di tangan wartawan bergerak dan menangkap pemandangan langka itu. Menjelang akhir pekerjaannya di rumah sakit Jiangnan, Zhang Xiaoping, kepala dokter departemen hematologi, bergegas ke kantor wakil direktur rumah sakit Zhang Shaoan dengan membawa setumpuk tebal catatan medis. Catatan medis kemarin bukanlah salah diagnosa saya, itu benar-benar seseorang yang dapat menyembuhkan leukemia, kata Zhang Xiaoping dengan gembira. Zhang Shaoan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Leukemia adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang merupakan konsensus dunia, bahkan jika suatu hari dapat disembuhkan, kasus pertama tidak akan muncul di kota Jiangnan kita, dan pasti akan muncul di Asosiasi Medis Dunia Negara M. Zhang Xiaoping berkata, saudaraku, kali ini kamu salah, lihat apa ini. Kemudian dia mengirim setumpuk catatan medis ke Zhang Shaoan. Zhang Shaoan melihat catatan medis di tangannya, dan ekspresinya menjadi semakin terkejut. Akhirnya, dia berkata, begitu banyak pasien leukemia yang disembuhkan sekaligus. Benarkah demikian? Mungkinkah program komputernya salah? Sama sekali tidak, kata Zhang Xiaoping. Pertama-tama, saya telah melihat semua pasien dalam kasus ini, mereka benar-benar dalam kondisi mental yang baik, mereka tidak berbeda dengan orang normal. Selain itu, saya juga menanyakan bahwa tidak hanya rumah sakit kami yang telah menerima begitu banyak pasien leukemia yang sembuh, tetapi juga rumah sakit lain seperti Rumah Sakit Pusat dan Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok telah menerima banyak kasus serupa. Mereka semua menderita leukemia sebelumnya, sekarang mereka telah sembuh sekali, jadi ini bukan masalah komputer kami. Ya Tuhan, siapakah orang yang menyembuhkan begitu banyak pasien leukemia sekaligus? Apakah dia seorang ahli terkenal di dunia yang datang ke kota Jiangnan kita? Zhang Shaoan mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya, terkejut dan bingung. Dia bertanya, apakah kamu pernah tahu apa yang sedang terjadi? Berapa banyak pasien leukemia yang telah disembuhkan? Ahli mana yang melakukan ini? Zhang Xiaoping berkata, saudaraku, kali ini Anda salah lagi, saya sudah menanyakannya. Dokter yang menyembuhkan pasien leukemia ini adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok muda berusia 20-an, namanya Qin Haodong. Ia baru saja menemukan obat baru yang disebut cairan oral blood revival. Selama pasien meminum cairan oral blood revival ini, mereka akan segera sembuh. Menurut pasien tersebut, Qin Haodong hanya menjual 100 eksemplar blood revival oral liquid hari ini. Semua pasien yang telah meminum obat ini pulih 100%. Artinya, obat ini tidak memiliki risiko dan tingkat kesembuhannya menakutkan. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Shaoan sangat terkejut hari ini. Sebagai seorang ahli pengobatan barat, ia tidak optimis dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Namun, sungguh mengejutkan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok telah memberinya pelajaran dan secara ajaib mengembangkan obat yang efektif untuk menyembuhkan leukemia. Setelah tenang, dia berkata, bawa perlengkapanmu bersamaku untuk menemui direktur rumah sakit. Zhang Xiaoping tidak menjawab untuk beberapa saat dan bertanya dengan cemas, saudaraku, apakah perlu melaporkan hal ini kepadanya? Zhang Shaoan berkata, apa kau bodoh? Tidakkah kau lihat betapa pentingnya masalah ini? Selama dokter bernama Qin Haodong dapat diundang ke rumah sakit kami, atau formulanya dapat dibeli untuk pengajuan paten, maka rumah sakit Jiangnan kami akan berkembang. Hanya dengan merawat pasien leukemia, rumah sakit ini dapat menjadi rumah sakit terbaik di dunia. Ya, saya tidak menyadarinya. Zhang Xiaoping menepuk kepalanya dan berkata, itulah mengapa kamu bisa menjadi wakil direktur, sedangkan saya hanya bisa menjadi dokter jaga, saya benar-benar tidak punya gambaran besar di kepala saya. Setelah itu, mereka bergegas ke kantor Direktur Wen Changjiang. Setelah mendengarkan perkenalan mereka, Direktur Wen Changjiang memeriksa tumpukan catatan medis dan kemudian mendesah. Zhang Shaoan bingung dan bertanya, Direktur, mengapa Anda mendesah? Saya pikir ini adalah kesempatan yang baik. Jika Qin Haodong diundang ke rumah sakit kami atau hak paten atas formulanya dibeli oleh kami, rumah sakit kami akan maju beberapa langkah dan menjadi rumah sakit kelas 1 di Huaxia dan bahkan rumah sakit terbaik di dunia. Wen Changjiang berkata, kalian berdua belum tahu, Qin Haodong awalnya adalah seorang dokter magang di rumah sakit kami, tetapi kemudian saya memecatnya. Bab 245 Wen Changjiang yang bertobat. Seorang pekerja magang, dan dia dipecat. Zhang Shaoan dan Zhang Xiaoping ternganga karena terkejut. Tanpa diduga, dokter hebat yang berhasil mengembangkan obat ajaib untuk leukemia itu pernah menjadi dokter magang di rumah sakit mereka sebelum akhirnya dipecat oleh direktur. Bagaimana mungkin seorang jenius yang langka itu bisa dipecat? Qin Haodong tidak bekerja di departemen mereka selama masa magangnya, dan pemecatan seorang pekerja magang kecil tidak akan menimbulkan dampak yang besar. Jadi, mereka tidak mengetahui hal ini. Setelah Wen Changjiang menghela napas lagi, dia memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi pada Qin Haodong di rumah sakit Jiangnan.
Pada akhirnya, dia berkata dengan getir, ini semua salah Ma Guoqiang. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang jenius medis seperti Qin Haodong meninggalkan rumah sakit kita? Dia sangat menyesal. Jika Qin Haodong ada di rumah sakitnya, akan mudah untuk mendapatkan resepnya. Baru pada saat itulah saudara Zhang menyadari mengapa Ma Guoqiang, yang pernah sangat populer, telah kehilangan jabatannya sebagai kepala dokter. Zhang Shaoan berkata, Direktur, kami kenal baik dengan Qin Haodong, dia sudah lama tidak bekerja, jika kami datang dan memberinya gaji yang lebih tinggi, dia mungkin akan kembali. Zhang Xiaoping berkata, ya, Direktur, bahkan jika dia tidak kembali, kita juga bisa menghabiskan uang untuk membeli hak paten atas formula obatnya. Wen Changjiang berkata, Anda benar, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan rumah sakit Jiangnan. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi nomor telepon Qin Haodong. Ketika operasi Qin Haodong menyembuhkan tumor Maldini terakhir kali, dia menyadari bahwa masa depan pemuda ini tidak terbatas. Dia telah mendapatkan nomor telepon Qin Haodong dari Pan Gaofeng, Direktur Biro Sanitasi. Itu baru berguna sekarang. Sayangnya setelah sekian lama, ia diberitahu bahwa panggilannya tidak dapat tersambung. Ada apa, Direktur? Tidak bisakah dihubungkan? Tanya Zhang Shaoan. Tidak bisa tersambung, mungkin dia mematikan teleponnya. Wen Changjiang tidak tahu bahwa Qin Haodong sedang meningkatkan stafnya dan telah menaruh teleponnya di storage ring. Zhang Xiaoping berkata, Direktur, apakah dia tahu bahwa, setelah lahirnya Blood Revival Oral Liquid, banyak orang pasti akan mencarinya, apakah dia sengaja bersembunyi? Bisa jadi. Wen Changjiang berpikir sejenak sebelum berkata, Qin Haodong sekarang bekerja di Linz Group. Ayo kita pergi ke Linz Group besok pagi dan bicara langsung dengannya. Pada saat yang sama, Rumah Sakit Pusat Jiangnan dan Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangnan juga sedang membahas masalah cairan oral pemulihan darah dengan segera. Mereka ingin berbicara dengan Qin Haodong tentang pembelian paten sesegera mungkin, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang dapat menemukannya. Pada malam harinya, Qin Haodong keluar dari ruang bawah tanah perusahaan keamanan Dedi setelah membantu Nalan Wushuang dan yang lainnya melakukan peningkatan. Dia tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan guncangan hebat di kota Jiangnan. Dia mengeluarkan sekantong besar ramuan kultivasi roh besar dan menyerahkannya kepada Zhang Tianyu. Dia memintanya untuk membagikannya kepada karyawan perusahaan untuk meningkatkan lebih lanjut setiap penjaga keamanan. Zhang Tianyu menghela napas dalam diam. Dia benar-benar telah memilih bos yang tepat. Obat apapun yang dapat digunakan untuk meningkatkan level akan dijual dengan harga tinggi. Bahkan dapat memicu kerusuhan berdarah, sementara Qin Haodong biasanya membagikannya seperti kacang. Selanjutnya, Qin Haodong mengemas beberapa ramuan penguat roh dan ramuan pembinaan roh besar dan mengirim orang-orang yang setia dan dapat diandalkan untuk membawanya ke Ma Wenzhuo di Shanghai. Begitu dia selesai mengaturnya, Ma Wenzhuo meneleponnya. Begitu dia menjawab telepon, Qin Haodong berkata, apa kabar, kawan? Apakah kamu bersenang-senang di Shanghai? Tentu saja. Siapa aku? Ma Wenzhuo berkata dengan gembira, Dong, aku sudah berada di level kedua kekuatan tersembunyi. Apakah aku cukup kuat? Apakah aku telah menekan Waner dan menjadi penguasa pertama perusahaan kita? Ia sering berkata bahwa dirinya adalah guru terbaik di dunia, tetapi ia tahu bahwa itu hanya candaan. Akan tetapi, menjadi guru pertama Dedi Security Company selalu menjadi ambisinya, jadi ketika ia tiba di Shanghai, ia berlatih sesering mungkin. Dikombinasikan dengan kirim jenius miliknya, ia membuat kemajuan pesat dan mencapai level kedua dari cover power. Orang ini begitu bersemangat sehingga dia segera memanggil Qin Haodong untuk pamer segera setelah dia menstabilkan kultivasinya. Qin Haodong berkata, Waner. Dia baru saja mencapai level ketiga kekuatan tersembunyi. Ma Wenzhuo, yang baru saja menyesap air, tiba-tiba tersedak dan berseru, apa, bagaimana ini bisa terjadi, apakah kamu bercanda? Benar, Wushuang, Divine Mercenaries, Zhang Tianyu, dan Chen Fugui baru saja mencapai level pertama kekuatan tersembunyi, jadi kalian harus berlatih keras, kalau tidak, kalian mungkin akan menjadi orang terburuk di perusahaan kami. Qin Haodong menyerang Ma Wenzhuo tanpa ragu-ragu. Dia sepertinya telah melihat wajah saudara baiknya yang terdistorsi. Ma Wenzhuo tampak tenang. Ia telah mencoba untuk memamerkan kemajuannya, tetapi ia tiba-tiba memiliki kecepatan kultivasi paling lambat di perusahaan sekarang. Namun, ia masih agak enggan ketika berkata, bagaimana denganmu, bagaimana kabarmu sekarang, ngomong-ngomong, apakah aku lebih baik darimu? Tentu saja, dia tidak mau kalah. Dia ingin mencetak gol balasan dengan cara ini. Ketika dia pergi terakhir kali, Qin Haodong hanya berada di level ke-9 dari kekuatan tersembunyi. Bahkan jika dia memiliki kecepatan kultivasi yang cepat, kecepatannya tidak akan melebihi milikku.
Qin Haodong tersenyum dan berkata, saya agak lambat, saya baru saja mencapai level kelima dari kekuatan tersembunyi. Setelah dia selesai berbicara, suara kursi jatuh terdengar melalui telepon. Ma Wenzuo, yang terjatuh dengan keras, bangkit dari tanah, mengambil ponselnya lagi dan berkata, monster macam apa kamu? Kamu membawa roket, bagaimana kamu bisa bangkit secepat itu? Qin Haodong berkata, sejumlah obat baru saja disempurnakan, saya telah mengirim seseorang untuk membawanya kepada Anda, diperkirakan dia akan tiba besok pagi, obat ini setidaknya akan memungkinkan Anda untuk naik satu level. Ma Wenzuo tahu mengapa semua orang lain naik pangkat. Bukan karena mereka memiliki kualifikasi yang lebih baik daripada dia, tetapi karena mereka mengandalkan obat Qin Haodong. Karena itu, dia berkata dengan gembira, bagus sekali, kamu adalah saudaraku yang baik, jika kamu melampauiku, tidak apa-apa, namun, aku tidak bisa membiarkan Waner melakukan itu. Teruslah berlatih, berhentilah bermain dengan gadis-gadis sepanjang waktu, atau kau mungkin akan menjadi yang terburuk di kelompok kami. Saya sangat berbakat sehingga mustahil bagi saya untuk menjadi yang terburuk, kalian semua menunggu untuk dilampaui oleh saya. Kedua pria itu bertengkar sebentar dan kemudian menutup telepon. Setelah semuanya selesai, Qin Haodong membawa putrinya, Damao, dan Ermao ke rumah Liu Yej. Melihatnya, Liu Yej berkata dengan rasa bersalah, Dr. Qin, saya minta maaf, saya tidak melakukan apa yang Anda katakan. Ada apa? Bukankah obatnya sudah diobral? Tanya Qin Haodong dengan cemas. Menurutnya, khasiat cairan oral Blood Revival sangat mengagumkan. Obat itu seharusnya laku keras. Tidak, obatnya laris manis, sebentar lagi, obatnya akan habis terjual, namun, salah satunya telah dicuri, saya hanya punya 99 catatan medis yang berhasil ditemukan di tangan saya. Liu Yej memberitahunya sambil memberikan catatan medis yang ada di dalam tas arsip kepada Qin Haodong. Oh, tidak masalah, kehilangan salah satu obat ini bukanlah masalah besar. Qin Haodong menghibur Liu Yej. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencuri obat, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Liu Yej memberitahu Qin Haodong tentang bajingan botak yang berpura-pura menjadi pasien leukemia dan mencuri cairan oral Blood Revival. Akhirnya, dia berkata, saya tidak mengenal pria itu, tetapi saya kemudian mendengar dari orang lain bahwa mereka pernah bertemu dengannya di perusahaan Wilson, dia adalah bajingan yang bekerja di bawah Huang Weili. Huang Weili, orang ini bergerak cepat. Qin Haodong tersenyum acuh tak acuh. Begitu Blood Revival oral liquid beredar di pasaran, pasti akan menarik perhatian Wilson. Dia sudah menduga hal ini, meskipun kejadiannya cepat. Liu Yej berkata dengan cemas, Dr. Qin, kurasa Huang Weili tidak punya niat baik, alasan dia mengirim orang untuk mendapatkan cairan oral pemulihan darah adalah untuk mempelajarinya, laboratorium Wilson sangat kuat, jika mereka menemukan formulanya, Anda akan kehilangan banyak hal, Anda masih perlu meluangkan waktu untuk mengajukan paten. Seorang teman lama saya bekerja di kantor paten. Apakah Anda ingin saya menghubunginya? Qin Haodong tersenyum percaya diri dan berkata, tidak, biarkan mereka memainkannya, tidak seorang pun di dunia ini yang dapat menemukan formulaku. Obat apapun yang dibuat oleh Kaisar Kayu Hijau tidak dapat dipecahkan begitu saja oleh orang lain, bahkan jika peralatan mereka canggih. Ini hanya lelucon. Oh, kalau begitu aku bisa tenang. Liu Yej menghela napas lega. Ketika dia mengetahui bahwa Blood Revival oral liquid yang dicuri mungkin akan mengkhianati formulanya, dia benar-benar khawatir. Sekarang, dia akhirnya merasa lega. Setelah mengumpulkan catatan medis, Qin Haodong bertanya, Saudari Liu, Niu sudah sembuh, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Liu Yej berkata, aku belum memikirkannya, tapi aku akan mengurus Niu dulu, setelah itu, aku bisa mencari pekerjaan. Qin Haodong berkata, saya akan mendirikan perusahaan farmasi, datang dan bantu saya. Melalui pengamatannya baru-baru ini, dia sangat menghargai Liu Yej. Meskipun wanita ini tampak lemah, dia gigih. Dia juga terpelajar, cerdas, dan mampu menangani masalah. Dia akan menjadi asisten terbaik bagi Lin Momo jika dia dilatih dengan baik. Bagus sekali, terima kasih, Dr. Qin. Liu Yej tampak terkejut. Dia telah merawat seorang gadis yang sakit di rumah selama 2 tahun. Akibatnya, resumenya tidak memiliki pengalaman kerja. Sangat sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Baiklah, sudah beres, kamu bisa segera bereskan urusanmu di rumah, saat aku meneleponmu, kamu akan segera mulai bekerja. Qin Haodong kembali ke Villa Lin dengan 99 catatan medis. Lin Momo sudah selesai bekerja. Saat melihat Qin Haodong masuk ke rumah mereka, dia berkata dengan gembira, hari ini, Dewan Direksi telah sepakat bahwa selama Anda dapat menunjukkan bukti bahwa Blood Revival oral liquid dapat menyembuhkan leukemia secara menyeluruh, perusahaan akan menyetujui proposal Anda dan memberi Anda 51% saham. Tidak masalah, ini buktinya.
Qin Haodong menyerahkan 100 salinan catatan medis orang lumpuh itu kepada Lin Momo. Bagus sekali, kalau mereka melihat ini, Dewan Direksi pasti akan setuju dengan Anda. Lin Momo berbicara dengan penuh semangat. Setelah berdiskusi, mereka pergi makan malam bersama. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa mereka telah membuat dampak besar di internet. Di era media baru, kecepatan berita sangat mengagumkan. Berita bocor hampir segera setelah sesuatu terjadi. Setelah mewawancarai pria lumpuh itu pada sore hari, para wartawan segera membagikan materi yang ada di tangan mereka di internet. Mereka semua ingin bersaing dengan rekan-rekan mereka dan menyampaikan berita terlebih dahulu. Medical Sage menghidupkan kembali pasien leukemia demi kepentingan Huaxia. Pengobatan Tiongkok kembali bersinar, pasien leukemia dapat disembuhkan sepenuhnya. Ini adalah keajaiban medis terbesar di dunia. Obat kuat Blood Revival Oral telah menyembuhkan leukemia sepenuhnya, setiap dosis hanya berharga 2 yuan, kebaikan hati dokter menghangatkan hati orang-orang. Selama beberapa waktu, berita serupa mendominasi tajuk utama berbagai situs web media besar. Beberapa pasien yang telah disembuhkan keluar dan mengatakan bahwa mereka telah disembuhkan oleh cairan oral Blood Revival. Pada saat yang sama, mereka mengungkapkan rasa kagum dan kekaguman mereka yang tak terhingga kepada dokter bijak Qin Haodong. Foto-fotonya kini tersedia di berbagai situs web. Tak lama kemudian, muncul pula suara-suara yang menentang. Berbagai unggahan yang mempertanyakan pemalsuan yang dilakukan Qin Haodong bermunculan bak jamur. Mohon dukungan sub omom ante-ante sekalian agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat sub back, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.